Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara bosku yang berada di live streaming Roda Lintas Channel. Saat ini atau sore ini admin sengaja live karena siang tadi admin tidak sempat mengambil video untuk diupload di YouTube. Disebabkan hari siang tadi hujan. Sekarang kelihatannya udah mendung seperti ini, barusan hujan bosku. Jadi admin sengaja hunting di dalam terminal Baru Solo ini dikarenakan semua bus-bus yang dari Jakarta itu sudah mulai masuk ke dalam terminal Baru Solo bosku. Seperti tadi ada jam berapa tadi itu? Sekitar jam 1 lewat itu ada bus Palala yang masuk 3 unit termasuk bus Palala Limited Edition bosku. Dan juga sebentar ini barusan keluar bus NPM. Bus NPM tersebut ada sekitar 3 unit, yaitu 1 unit eksekutif dan 2 unit Sultan Class, termasuk yang otomatis yang tanpa handle atau limited edition juga yang memakai livery gergaji Firkansa 86 bosku. Sekarang ini di sini ada ANS 4 unit, 2 diantaranya bus piket bosku, yang ini. Nah, ini bus piket nih bosku. Dan yang 2 ini barusan masuk ke dalam terminal Baru Solo bosku. Ini barusan. Ini belum melakukan penetrasi penumpang, soalnya ini masih menunggu bus yang di belakang. Ini sudah dekat bosku. Ini sudah dekat bus ANS yang di belakang. Ini baru masuk 2 unit. Kalau udah masuk semuanya nanti baru ditentukan bus-bus yang mana menuju daerah tujuan bosku. Seperti ke Lubuk Basung, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang, Batu Sangkar, Pariaman atau Kota Padang bosku. Jadi ini baru masuk ke dalam terminal Baru Solo yang berangkat dari Pulau Jawa. Untuk melakukan pentrasitan belum ditentukan. Untuk melakukan pentrasitan belum ditentukan, sebabnya ada petugas yang dari kantor pusat Kota Padang itu yang akan segera menentukannya bosku. Namanya beliau itu Daeri namanya. Ini belum melakukan proses. Kalau kemarin itu bus piketnya ada 4 unit, sekarang hanya 2 unit. Dengan 2 unit ini Royal Class. Ini Royal Class semuanya nih, termasuk Trafego. Jadi rata-rata yang dioperasikan oleh PT ANS, busnya yang bagasinya lebih besar bosku, yang lebih tinggi, bisa dimasukkan sepeda motor ke dalamnya bosku, tanpa membuka ban sepeda motor. Di like bosku, di like. Dengan like si bosku bisa jangkauan live ini lebih banyak lagi bosku. Ditekan jempolnya bosku. Dan ini ada beberapa sanak saudara dari penumpang bus ANS sudah menunggu familinya yang akan keluar dari dalam bus. Seperti ini bosku. Ini bus piket. Ini bus yang dari Jakarta. Ini tandanya sudah kelihatan bosku. Yang kalau dari Jakarta itu mobilnya kotor-kotor semua seperti ini. Nah, seperti ini, kotor-kotor semua. Kalau yang bus piket itu bersih. Sudah dari tadi siang standby di sini bosku. Ini bersih semua ini. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas terlihat. Tapi admin bisa melihatnya di sini bosku, seperti ini. Kalau untuk Simbodo sudah masuk 1 unit tadi bosku. 1 unit dengan suite kombi atau sleeper. Separuh eksekutif plus, separuh sleeper. Itu harganya dalam satu bus itu berbeda bosku.
satu bus dengan berbeda harga. Ini informasi untuk ANS, apakah akan mengambil bus lagi atau gimana, nanti admin akan coba tanya. Ini masuk lagi nih yang dari Jakarta nih, Turismo, edisi Turismo. Permisi bang, permisi juga bosku, dari bos Leos Agustin. Bang, bos ANS berangkat ya, rombongan ya, bukan bosku. Ini bukan rombongan, ini memang dari Jakarta bosku. Ini dari Jakarta. Inilah yang disebut ANS itu kompak atau selalu kompak dari Jakarta bosku. Selalu bersamaan masuk Ranah Minang. Beda dengan bus-bus yang lain itu. Kadang-kadang tiba transit langsung pergi. Kalau ini enggak, dikumpulkan semuanya teman-temannya, nah itu baru ditransit kan. Bus apa aja yang sudah masuk Om dari Kota Kandes? Bus yang masuk tadi ada 3 unit Palala yang pertama. 3 unit Palala termasuk limited edition 1 unit. Dan juga 3 unit MM, 1 eksekutif, 2 Sultan Class, termasuk bus terbarunya yaitu Firkansa 86 dengan gelar Intense, dengan automatic machine atau tanpa handle. Supirnya itu hanya menggunakan 2 pedal yaitu rem sama gas. Kalau kopling nggak ada itu. Jadi di sini tukang ojek sudah standby 2, 1 menjemput family. Bang, kalau live hari apa aja bang? Kalau untuk live tidak menentu bosku. Ketika banyak bus masuk, itu admin usahakan live bosku. Tapi kalau sedikit, memang admin nggak sengaja live karena durasinya terlalu lama. Kalau busnya rame, admin memang akan sengaja live itu. Soalnya bisa penonton lebih puas lagi melihat bus ketika udah ngumpul ke dalam terminal Barcelona bosku. Kalau sedikit berarti live-nya terlalu lama, nanti penontonnya khawatir jenuh. Soalnya menunggu bus-bus yang dari Jakarta itu terlalu jauh untuk menunggunya bosku. Ini sebagian penumpang sudah keluar dijemput oleh sanak saudaranya seperti ini. Tapi admin usahakan untuk live ketika sore bosku. Soalnya kalau dari Jakarta itu biasanya bus sudah pada ngumpul semua di dalam terminal Barcelona untuk melakukan pentransiten penumpang. Kalau dulu memang dikabarkan atau diterapkan untuk non transit, tapi tidak bisa bosku. Memang harus ditransit, soalnya seperti ini. Busnya banyak ini, penumpangnya juga banyak, tujuannya juga banyak itu. Ada 7 daerah yang akan ditempuh. Dalam satu bus itu tidak hanya satu jurusan itu penumpangnya. Tidak hanya menuju seperti ini, Trafego ini kan. Enggak mungkin semua penumpang itu tujuannya ke Kota Padang itu. Pasti ada yang ke Bukit Tinggi, Payakumbuh, Lubuk Basung, atau Sangkar, Pada Panjang dan sebagainya bosku. Jadi di terminal Barcelona inilah wadah untuk melakukan pentransitan penumpang bosku yang berangkat dari Jakarta. Bang, ALS kok gak nampak bang? Kalau ALS itu nggak mesti bosku. Kalau ALS nggak mesti masuk. Kadang-kadang penumpangnya nggak ada di dalam terminal Barcelona. Jadi ALS itu tidak masuk terminal Barcelona. Tapi kalau penumpangnya ada, pasti itu masuk. Baik dari Medan
menuju Jakarta maupun dari Jakarta menuju Medan. Kalau ada penumpang pasti masuk ke dalam terminal Barcelona. Kota Kandes ada bus pendatang baru Om. Biasanya mau dekat puasa ini dah mulai bus pendatang baru yang masuk Om. Kalau untuk bus pendatang baru dikabarkan memang ada, tapi belum ada yang informasi akurat bosku. Informasi yang akurat belum ada, tapi dikabarkan sudah ada itu. Seperti dari 2 tahun yang lalu bus Al-Hijrah itu dikabarkan pemiliknya orang Pariaman yang sukses di rantau orang seperti di Jawa Tengah. Memang pernah dulu untuk di-charter oleh perantau Minang menuju Sumbar sekitar 2 tahun yang lalu, tapi enggak. Dikabarkan memang ada buka line ke Sumbar, tapi sampai sekarang belum ada bosku. Dan juga ada pendatang baru atau apa namanya itu, lupa namanya perusahaannya. Hanya memang dikabarkan saja dulu. Nanti kalau memang ada terbukti, nanti admin usahakan memberikan informasinya bosku. Di sini bus yang dari Jakarta baru 3 unit. 1 Trafego, 1 Royal Class, 1 Turismo. Dari bos Revan Ilham, capek masuk ANS ya Om. Kalau dihitung-hitung sedang bosku, sedang. Yang lebih cepat tadi ada Palala itu sekitar jam 1 lewat. Sekitar jam 1 lewat udah masuk ketiganya. Ini sudah jam 4 lewat seperempat kalau nggak salah ini. Ini termasuk standar. Dari bos Leo Agustin, Bang, kalau bus Yuanda Prima udah agak jalan lagi ya Bang. Saya jarang nampak soalnya. Kalau untuk Yuanda Prima sendiri itu pasti lewat, pasti beroperasi bosku. Tapi trayeknya yang fokus itu hanya Padang Palembang. Kalau untuk Padang Jakarta dulu pernah dibuka 1 tahun yang lalu, karena penumpangnya sedikit, Big Boss-nya memutuskan untuk fokus di Padang Palembang saja bosku. Dan kabarnya Yuanda Prima ini sudah membeli atau memesan bus baru 8 unit bosku. Tapi itu mungkin untuk diperuntukkan untuk Padang Palembang bosku. Dari bos Satwa Dunia admin, katanya KYM mau masuk Sumbar dengan bus sasis premium. Memang dikabarkan seperti itu bosku. Memang dikabarkan di admin lihat di media sosial memang ada rencananya buka trayek Padang Jakarta, tapi sampai sekarang informasi yang akurat belum ada bosku. Nofrizal Makiang, semangat terus buat roda lintas channel. Amin bosku, amin. Dengan support dari si bosku, admin lebih semangat lagi untuk memberikan informasi baik dari sekedar video maupun live streaming seperti ini bosku. Ditekan jempolnya bosku. Makasih banyak bosku. Semoga dengan jempol si bosku bisa memperluas jangkauan untuk live ini bosku. Jadi ini ada beberapa penumpang yang lagi menunggu sanak saudaranya seperti ini. Ini penumpang bus ANS bosku. Penumpang dari bos Leo Agustin, Bang, rata-rata bus ANS kalau dari Jakarta sampai Padang berapa hari Bang? Itu hanya butuh waktu paling lama itu 30 jam. Dari Jakarta itu lebih kurang sehari semalam bosku. Karena ANS ini memang komitmennya dari dulu melewati lintas timur. Apalagi di daerah lintas timur itu sudah banyak rata-rata bus menggunakan jalur tol.
NPM berapa unit masuk Om? Tadi barusan ada 3 unit bosku. 1 eksekutif, 2 Sultan Class, termasuk bus terbaru yaitu Frekansa 86 dengan bus Matic tanpa handle bosku. Baru ada 3 unit. Tapi sekarang admin belum tahu soalnya jauh di depan. Ini admin berada di loketnya Sembodo atau ANS. Jadi untuk pentransitan memang belum diputuskan oleh pengurusnya. Penumpang sudah sebagian sudah ada yang keluar. Kalau untuk total bus yang standby di sini ada 5 unit ini. Yang dari Jakarta ada 3 unit, standby untuk piket ada 2 unit. Nah, ini masuk lagi. Ke tepi. Masuk Royal Class ini. Nah, itu. Ini bus ANS yang keempat dari rantau bosku. Dari Pulau Jawa. Penumpangnya rata-rata penuh, soalnya hari libur. Ini Mr. Baron. Mau kok lakan duduk, Mak? Mau kok lakan duduk? Sedia rokok, Mak? Itulah Mr. Baron ini. MPM lah masuk dari Jakarta Om, sudah bosku. Tadi admin lihat ada sekitar 2 atau 3 unit yang sudah melakukan pentransitan dan juga sudah keluar terminal Barisalah. Dari Bos Revan Ilham. Ini dari Kota Kandes, Bintang Kejora emang udah betul-betul vakum lem Padang Jakarta Om. Benar bosku. Nyatanya sudah 1 tahun sudah tidak ada bosku. Sudah hilang dari peredaran. Ini ada bus Turismo. Ini bus piket ini, berarti ada 3 unit bus piket. Nah, ini bus yang sempat viral dulu istinya Lawi nih, yang bolong remnya. Berarti semua bus total di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit. 7 unit di sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 unit, 3 diantaranya bus piket, 4 dari Jakarta. Ini banyak juga bus ini. Ini belum ada yang belum masuk semua ini dari Jakarta bosku. Baru 4.
Bus ABG gimana kabarnya Om? Kok nggak ada muncul lagi? Kalau untuk bus ABG yang beroperasi itu hanya Padang Jambi. Kalau untuk Padang Jakarta belum ada informasi terbaru bosku. Tapi kalau untuk Padang Jambi ada itu dengan menggunakan bus medium. Kalau untuk bus ABG. Always. Masak. Kamu puasa aja. Alum le, waktu alum kumpul saya dulu. Kan ribet kan pindah tuh barang pindah itu motor nggak pindah kan sekalian nanti kalau emang dulu kalau emang apa ada dulu di kan nanti barangnya Always. Dari bos Kota Kandis. Pesanlah sate itu setengah Om. Admin barusan makan bosku, jadi perutnya udah kenyang. Ini tukang sate juga ini. Jadi para kru itu duduk di sini bosku, standby di sini. Berarti kalau untuk Sumudo nih kayaknya masih ada yang akan masuk terminal ini. Soalnya masih ada penumpang yang menunggu.
masih di INS Ma Always. Siapa namanya Om, lupa Om. Sebelumnya kan dah keluar di INS gara YouTuber di Merbunga. Oh, itu nama beliau itu Mak Erisape itu, Mak Erisap. Beliau sudah lama kembali ke INS, dipanggil oleh Big Boss-nya kembali bosku. Memang dulu sempat vakum lebih kurang 3 bulan itu. Setelah keluar beliau membawa seperti ini, membawa bus Turismo, edisi Turismo yang dulu sempat dikeluarkan oleh perusahaan. Beliau lari ke Sembodo sekitar 3 bulan, istirahat 2 bulan di Sembodo ya. Setelah itu beliau dipanggil lagi oleh INS. Dipanggil lagi, beliau sudah lama di sini. Ini udah hampir 6 bulan itu beliau itu Mak Erisap itu. Nah, ini dia yang pakai baju kotak-kotak. Nah, itu Mak Erisap itu. Nah, itu beliau. Kita akan coba hampiri ya. Gumarang lah masuk. Belum lagi bosku, dari Revan Ilham. Kalau untuk Gumarang belum masuk. Ini Mak Erisap ini mau ke Padang nih. Mak, reket dari mana Mak? Dari Bogor. Dari Bogor. Oh, dari Ciawi. Ada kendala di jalan Mak? Itu nana minggu lalu tu sampai pagi subuh tu gara-gara tu Mak. Itu yang nanda gale. Usul itu nampak malah macetnya. Oh begitu. Jalan lewat parah di Tembino. Tembino tajam sudah bukan Tui. Oh bukan Tui. Macetnya orang di Betung. Di Betung tak tentu informasi gara-gara macet lah. Macetnya. Iya. Kecil orang atau balanta tapi lah dia operasi. Oh begitu. Sampai pagi wah coba live pagi gitu nah. Awalnya kalau kita mandi itu, kita mandi lah. Itu sapu, kita mandi. Tetap palu langsung. Di Ciawi penuh ya penumpang Mak. Mungkin dah libur hari nak. Kemarin itu udah ada pernah, yang Padang kemarin udah pernah. Ada kau mau dapat tanggal kejadian. Mati Mak Padang ni kah? Oh bu wasong. Wasong jam 2 tibu malam kena. Kalau 9. Mudah-mudahan tak macet lah Mak. Itu lalu ke Padang Panjang Mak. Padang, Payaman. Oh berarti lah ya pun ada dapat macet mampir kalau kemari ya cek macet nah. Hah? Aman. Nyaman. Ini kalau lapik panau jam itu taksi ada ini. Tanah longsor. Nah jadi Mak. Beliau ni Mak Erisap ini mau ke Lubuk Basong ini. Lewat Siti Nyolawi, Kota Padang Pariaman, langsung menuju ke sana. Ke Lubuk Basong. Ini satu persatu busnya sudah ditransit. Masih banyak bus di belakangnya bosku. Soalnya bus untuk transit saja ada 3 unit ini.
Dari kota Kande, sahabat Noah masih di NS, Om. Sebelumnya kan di NPM, benar bosku. Kalau sebelumnya dari itu namanya Bang Rizal itu, Bang Rizal Bika. Beliau sudah lebih kurang 3 bulan sudah istirahat bosku. Beliau fokus di jualan masakan di Padang Panjang. Beliau sudah tidak lagi membawa bus. Sebelumnya beliau bersama duet sama Mr. Baron itu, Mak Baron. Berselang 2 bulan beliau dapat batangan. Terus ada sekitar 6 sampai 7 bulan beliau mendapat batangan, habis kalau nggak salah habis lebaran beliau sudah istirahat itu. Om Ruli Senopati ada Om. Kalau Senopati Shiruli, Om Ruli itu kayaknya masih di Jakarta itu. Atau mau ke sini, tapi nggak ada. Beliau nggak ada di sini. Bus yang beliau bawa itu Pangeran itu, duet sama Indra Pangeran. Ditekan jempolnya bosku, ditekan jempolnya atau like-nya bosku, agar jangkauan live streaming ini lebih luas lagi. Balik Rami. Jadi Airsap itu memberikan informasi tadi, kemarin seharusnya busnya sore tiba, nyatanya besok subuhnya tiba bosku. Beliau mengatakan yang membuat kemacetan itu nggak jelas informasinya. Tahu sudah macet sampai 10 hingga 12 jam bosku, yang membuat macet itu. Admin kemarin itu sempat live subuh itu sekitar jam 5 sampai terik fajar. Ini ada Karmo Layono, NS Cahaya lah masuk Om. Kalau untuk NS Cahaya belum bosku. Ini belum ada yang masuk nih. Ini yang masuk ada Always, ada Yurong atau Dimen, Mr. Baron, sama apa tadi itu. Selamat sore sana, selamat sore bosku. Ramai NS sana, benar bosku. Ini ada 7 unit ini. Ada 7 unit bus yang standby di sini. 4 diantaranya dari Jakarta, 3 yang piket. Ada netral, ya netral lama itu, netral lama. Oh bukan netral lama, netral baru, Trafego. New netral. Ngopi dulu sana, siap bosku. Terima kasih, ngopinya sudah disungguhin untuk admin ini. Terima kasih banyak. Ditekan jempolnya bosku, like-nya, agar jangkauan live streaming ini lebih luas lagi bosku. Dan juga komentarnya. Ini memang waktunya untuk pesta penumpang semua PO bosku. Karena libur panjang atau libur sampai 3 Januari sudah berlangsung. Sekarang tanggal 26, berarti masih ada 1 minggu lagi untuk pestanya penumpang. Ini penumpang memang rata membawa anak ini. Rata-rata membawa anak, berarti tidak menutup kemungkinan membawa pulang liburnya anak
anak-anak ke kampung halaman ini, bosku. Jangan lupa like-nya. Benar, bosku. Like itu bisa memperluas atau memperbanyak jangkauannya. Semoga sanak saudara kita yang di rantau seperti Jabodetabek atau Bandung juga bisa mendapatkan informasi di live streaming ini, bosku. Informasi atau paling kurang melihat kampung halaman, bosku. Melihat ranah Minang. Kasih komentarnya, bosku, dan ditekan jempolnya, bosku. Ini penumpang masih sibuk nih, masih sibuk membawa barang-barang, mengeluarkan barang-barang dari bagasi, pindah dari satu bus ke bus yang lain. Ini Paskuis sudah tiba juga, ini bus yang kelima, Paskuis yang dari Jakarta. Beliau sudah dapat Royal Class, yang sebelumnya beliau di ANS Ventura itu. Ini Always sudah berangkat menuju Lubuk Basung. Bang, busnya ada Basuri? Enggak ada, bosku. Mak. Mak, pulang lu. Kalau untuk ANS itu paling-paling ada paling banyak 2 unit yang memakai Basuri. Selebihnya enggak ada pakai Basuri. Yang pakai Basuri paling-paling ada Plong atau Ruli Sinopati yang membawa, itu paling-paling itu 2 itu, Pak. Nah, mendung ya, bosku. Benar, bosku. Mendung. Tadi hujan terus menerus. Ini baru reda ini. Baru reda. Memang bulan ini memang waktunya musim hujan ini. Soalnya kalau di Sumatera Barat ini kalau berber, bulannya berber mulai dari September, Oktober, November, Desember itu memang cuacanya musim hujan itu. Waktunya hujan, Ibrahim Ghani. Benar, bosku. Hujan. Yup. Saya telat ya, maaf. Oh, nggak apa-apa, bosku. Dari bos Nana Nasution. Nggak apa-apa, bosku. Dima Gosana. Ini di Terminal Bare Solo, Sumatera Barat, bosku. Terminal Bare Solo. Yang mana di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit ini. 7 unit. 7 unit termasuk bus yang terakhir baru masuk itu Paskuis. Waduh, Mr. Baron pengamuk. Waduh. Minta Basuri. Kalau untuk ANS nggak ada Basurinya, bosku. Rata-rata klaksonnya standar dari pabrik. Alan Pratama, Mas. Yuk, bosku. Ibrahim Ghani, panen raya penumpang ya, bosku. Benar, bosku. Ini memang panennya bus Padang Jakarta ini, bosku. Soalnya libur panjang ini. Alien pertama, please. Bara harga tiket NS di akhir tahun kok. Kalau untuk harga tiket libur itu nggak ada kenaikan harga, bosku. Standar semua.
Yang paling-paling harga tiket naiknya itu ketika lebaran saja. Kalau ini standar kok. Dari 500 sampai ke 650. Itu khusus untuk ANS itu. Hal yang pertama GPP, nggak apa-apa. Di Matu, alan pertama di Terminal Bare Solok, bosku. Coba ke garasi Tunggal Jaya. Kalau Tunggal Jaya nggak ada ini, bosku. Di sini Sumatera Barat ini nggak ada. Kalau Tunggal Jaya berarti kita ke Pulau Jawa dulu. Amin memang sudah lama ini, udah setengah tahun. Sudah setengah tahun terakhir naik trip report itu bersama transport kemarin itu. Sudah 6 bulan. Tapi kalau untuk next ke depannya nanti admin coba trip report tapi cari waktu yang tepat dulu, bosku. Mbak numpang lewat, bosku. Iya ini ha. Ini aktivitasnya tidak hanya ada manusia saja. Untuk hewan-hewan peliharaan juga ada ini. Oh, TPS Bako ANS Jo isinya sana. Ya benar, bosku, ini memang loketnya kita berdiri atau tepatnya lokasinya memang di loket ANS, bosku. Ini loketnya. Kabarnya Bang Jo Permato ANS Puncak Lantik iyo keluar dari ANS. Kalau kabarnya memang iya, bosku. Soalnya kita tidak melihat di lapangan, bosku. Seperti Permata nggak ada itu. Itu memang mungkin udah istirahat beliau. Atau Puncak Lantik itu kayaknya ada, bosku. Kayaknya ada itu. Soalnya kemarin masih ada gambar atau logonya di kaca ya. Bos apa? Bos ANS, bosku. Bos ANS Padang Jakarta dari Alvaro Gavril. Bos apa itu, mas? Ini bos ANS Padang Jakarta, bosku. Ibrahim Gani ke Jawa lagi, bosku. Udah lama nggak ke Jawa bersama Karina. Ya kalau yang naik double decker itu sudah lama itu, udah lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun atau 2,5 tahun lah. Baru kemarin itu sekitar 6 bulan yang lalu admin coba naik dengan bus terbaru dari Transport Express Jaya. Itu admin langsung dari Jakarta menuju ke daerah selatan Banyumas. Di sana dari Banyumas admin langsung menginap 1 malam di tempat teman. Langsung ke Semarang itu, ke utara. Dari Banyumas ke Semarang itu menempuh perjalanan sekitar 8 jam, bosku. 8 sampai 9 jam. Dari Semarang langsung naik bus menuju Surabaya, tapi admin tidak ke Surabaya, bosku. Hanya sampai ke dekat perbatasan antara Jawa Timur atau Jawa Tengah itu. Tepatnya di daerah Pati ujung, Pati bagian timur. Lama kali, bosku, 2 tahun. Benar, bosku, udah 2 tahun itu naik. 3 tahun lah, tahun 2000 itu admin pergi ke Jawa Timur itu. Tahun 2000. Sekarang udah 2003 ya, 3 tahun itu. Wong Palembang menyapa, bosku. Zainal Arifin. Wong Kitu Galo. Sama-sama. Selamat hadir, bosku. Sudah menyapa di live streaming Roda Lintas Channel. Bos Zainal Arifin. Jadi kalau untuk melakukan pentransitan penumpang ini memang agak lama, bosku, soalnya ditentukan oleh petugas dari kantor pusat Padang bus mana yang akan menuju ke kota tujuan, bosku. Jadi ditentukan busnya. Pulang aja. Ah, iya tuh. Sekarang bus yang ditentukan ke daerah tujuan sudah ditentukan oleh Uda ini yang memakai baju putih ini. Itu yang naik ke bus. Beliau lah yang menentukan bus-bus yang menuju ke daerah tujuan.
Di like bosku, di like, ditekan jempolnya bosku, agar jangkauan live streaming ini lebih luas lagi bosku. Semoga sanak saudara kita yang berada di rantau atau di ranah Minang, tepatnya informasi untuk perantau juga yang hobi naik bus, ataupun anak mania, atau yang dari Jawa itu para perantau yang mencari informasi seputar bus Padang Jakarta atau bus Sumbar, dan atau pengen melihat ranah Minang juga dari jauh bosku. Ini dah bosku, ini ketika admin live. Ini masih lama juga ini untuk transit ini, karena yang paling lama itu menyusun bagasi, menyusun barang-barang di bagasi nih. Yang paling lama itu menyusun barang-barang di bagasi. Lah masuk transport mak, moco, transport lah masuk. Berapa? 2 cek. 3. Jadi kalau untuk transport sendiri sudah masuk, ini agennya bosku. Ini agen transport Express Jaya ini. Nah, ini yang baju putih inilah yang menentukan bus mana yang ke Kota Padang, ke Bekumbu, beliau yang mengarahkannya bosku. Ibrahim Ghani. Resiko transit ya bosku dari zaman si putih, benar bosku. Kalau untuk mentransit ini tidak bisa dipungkiri bosku, tidak bisa melakukan non transit. Soalnya bus banyak ini. Jadi kalau bus banyak ini tidak ditentukan bus mana, tidak bisa ditentukan satu arah itu. Nah, konektornya sih kena marah. Terkecuali bus satu perusahaan itu jalan 1, 2, 3 unit atau paling banyak 4 unit, itu bisa diarahkan penumpangnya bosku. Bisa diarahkan dari Jakarta itu. Yang bus ini khusus ke Kota Padang, yang bus ini khusus ke Bukit Tinggi, yang bus ini khusus ke Lubuk Basung. Nah, itu bisa diarahkan paling banyak bus 4 unit lah atau 3 unit. Tetapi kalau sudah lebih dari 6 unit sampai 10 unit itu tidak bisa itu bosku. Walaupun bus tersebut sudah diarahkan ke satu bus menuju ke Bukit Tinggi seumpamanya kan, penuh itu. Sedangkan penumpang masih banyak yang menuju ke Bukit Tinggi, terpaksa diarahkan separuh ke bus yang lain itu. Nah, ini netra lama ini. Bukan, netra baru, Travego. Tapi kalau banyak gak bisa langsung diarahkannya bosku. Benar bosku, diarahkan itu. Admin juga sempat bertanya ke salah satu supir yang dipercaya oleh Big Boss. Itu ada videonya sekitar 1 tahun yang lalu itu. Admin langsung tanya ke salah satu supirnya itu gimana caranya. Dikabarkan itu waktu itu admin sempat tanya ke supir NPM itu. Kalau memang sudah dilakukan proses non transit, bagaimana caranya? Caranya seperti yang tadi admin bilang itu. Kalau seumpamanya busnya penuh, nanti ditanyakan sama penumpangnya mau nggak dipindah, dioper ke bus yang ini. Bus ini masih separuh yang ke Bukit Tinggi, masih separuh ke Padang, mau nggak naik? Kalau nggak mau naik, ya terpaksa naik bus yang lain gitu. Mr. Baron. Jadi kata beliau untuk naik bus NPM tidak dipaksakan. Kalau seumpamanya penumpang tersebut mau naik di transit di Solo, nanti dinaikkan ke bus tersebut. Itulah kata beliau. Kalau di ANS memang dulu pernah juga diterapkan non transit, tapi nyatanya nggak bisa bosku. Soalnya bus tersebut banyak jalan dari Jakarta ini. Kalau bus banyak yang jalan itu susah untuk diarahkan bosku.
Ini single gas dari Patriot sudah keluar terminal Barcelona. Paskowis. Nah, Bilo sudah dapat tangan juga nih bus terbaru ini. Jadi Bilo kerjanya bagus ini. Dan ini netral, neo netral. Tunggu. Ala, puta hai la mecca nih. Netral Travego sudah keluar dan ini Wurong sudah dan juga ini Marsose ini Muara Labuan Selatan dan bus transit Alga juga keluar terminal Barcelona. Ngangeni jadi tinggal 2 unit bus di sini. Berarti ini bus yang di belakang masih jauh bosku. Masih jauh. Bus piket masih 2 unit. Jadi 1 unit yang sudah jalan yaitu Al-Fatihah tadi. Admin akan coba pantau ke bagian depan apakah apakah NPM atau Gumaran Jaya sudah masuk ke dalam terminal Barcelona. Nih. Jadi di sini ada 2 unit NPM bosku. Kita akan cari posisi dulu parkir. Di sini ada 2 eksekutif Firkansa 33 sama Firkansa 19. Karena ANS masih jauh di belakang, admin memutuskan untuk di bagian depan bosku melihat bus NPM. Perusahaan ini berdiri, wah ini udah keluar ini. Perusahaan ini berdiri sebelum merdeka ini.
1937. Bangka Belitung menyapa, siap bosku. Wawan Atik dari Bangka Belitung, selamat hadir di live streaming Roda Lintas Channel. Ada Krisan Awan, halo mas, halo juga bosku, selamat bergabung di live streaming Roda Lintas Channel. Jadi sepertinya untuk NPM sudah 5 unit atau lebih yang sudah masuk ke Ranah Minang bosku. Ini ada beberapa penumpang yang menunggu sanak saudaranya untuk dijemput ini. Oh ya, sudah tiba ini. Ini dia. Mana cara untuk menzoomnya susah ini. Masuk tuh sedua Rawan? Nggak, lah masuk tuh sado. Tadi 3, kini 2. Ini warna sado dari Jawa Rawan? Siaran dulu pulang. Sekarang kita berada di loket NPM. Lebih kurang bos NPM sudah 5 unit yang masuk. Jadi yang pertama tadi ada 2 Sultan Class, sampai sekarang ada 3 eksekutif. Ada yang mahal semakin di depan. Iya deh, kalau dah iya, ayo. Kalau iya, kalau yang kita belum buat tolong kalau kita salah buat apa? Kalau tolong lagi di sana. Bagian tunggal ini masih terlalu banyak, keras. Untuk transport sudah 3 unit, Gumarang belum ada. Transport sudah 3 unit bosku. Jadi kalau selesai aktivitas bus di sore hari ini, bus yang dari Jakarta seperti inilah modelnya bos. Pedagang yang di kantin-kantin atau di sini tetap jualan sampai maghrib atau isya. Setelah itu baru tutup.
Kalau loket NPM ini memang tutupnya jam 9 malam itu. Soalnya menunggu bus yang check-in ke sini, bus NPM yang dikhususkan untuk trayek Padang Jambi, bosku. Jadi untuk NPM ini ada bus malamnya nih, Padang Jambi. Dan juga Jatra itu memang main malam juga itu. Jatra main malam sama Family Raya. Itu pemain malam itu. Jadi memang kalau disamakan dengan bus Pulau Jawa itu, bus Pulau Jawa itu memang full 24 jam itu. Kalau di sini memang ada 24 jam, tapi yang main malam itu hanya berapa perusahaan itu? Hanya 3 perusahaan itu. NPM, Family Raya, Jatra. Kalau untuk ke Medan juga ada itu, tapi startnya di Kota Padang atau Bukit Tinggi. Kalau dari Solo nggak ada. Yang dari Solo nggak ada berangkat atau trayeknya ke Medan, terkecuali ALS yang dari Pulau Jawa itu. Kalau ada penumpang ke Medan, berarti bus akan masuk ke dalam terminal Solo ini, bosku. Ini durasinya sudah lebih dari 1 jam. Admin undur diri dulu. Besok admin usahakan untuk live sorenya, bosku. Kalau siang mungkin nggak sempat, bosku. Admin usahakan besok siang live lagi. Yang belum subscribe silakan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan si bosku bisa mencari informasi di live streaming atau di video-video yang lain di channel Roda Lintas, bosku. Admin ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.